Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan buat ketan kuning unti kelapa. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Ini ada 600 gram beras ketan dan saya pindahkan ke baskom, dan beras ini akan kita rendam di air selama 3 jam supaya beras ketannya nanti cepat matang ya, jadi harus direndam dulu. Selagi merendam beras, kita lanjut untuk buat unti kelapanya. Ini ada 1 buah kelapa setengah tua yang sudah diparut, kemudian masukkan kelapa ke wajan atau kuali. Tambahkan 1 lembar daun pandan, 2 batok gula merah yang sudah diiris-iris, lalu campurkan ke kelapa parut tadi. Kemudian tambahkan gula pasir secukupnya. Untuk gula pasirnya ini sesuaikan selera masing-masing ya manisnya. Ini saya masukkan 7 sendok makan gula pasir dulu, nanti kalau kurang manis saya tambahkan lagi. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, lalu ini diaduk rata. Jika sudah teraduk rata, ini akan saya aduk lagi dengan tangan supaya gula merahnya ini tercampur merata ke kelapa. Ini diaduk sambil diremas-remas supaya air kelapanya juga keluar ya. Nah, ini sudah tercampur rata semuanya. Langsung aja kita masak, pindahkan ke kompor. Kemudian tambahkan 250 ml air. Dan langsung aja hidupkan api kompornya dengan api sedang. Dan ini kita masak sampai unti kelapanya matang dan juga airnya menyusut ya. Sesekali unti kelapanya ini kita aduk-aduk. Nah, ini air unti kelapanya sudah sedikit menyusut, saya rasa dulu ya. Karena masih kurang rasa manisnya, jadi saya tambahkan lagi sedikit gula pasir. Jadi manisnya sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Lalu ini diaduk rata. Nah, ini unti kelapanya udah matang dan airnya juga udah menyusut. Rasa manisnya juga sudah pas dan enak. Matikan api kompornya. Unti kelapanya udah saya pindahkan ke wadah lain. Rasanya legit dan enak banget. Jadi ini disisihkan dulu sebentar ya. Selanjutnya kita buat ketan kuning. Ini ada 1 kelapa tua yang sudah diparut, ini akan saya pakai untuk santan. Kemudian kelapa parut tadi saya ambil 3 sendok makan dan saya pindahkan ke mangkuk lain. 2 ruas kunyit yang sudah dipotong-potong. Ini saya pakai kunyit yang alami, tapi kalau teman-teman mau pakai kunyit bubuk bisa aja, sesuai selera ya. Kemudian campurkan kunyit ini ke 3 sendok makan kelapa parut tadi. Selanjutnya ini kita pindahkan ke blender, lalu tambahkan sedikit air, dan ini akan kita haluskan. Nah, ini hasilnya setelah dihaluskan. Kemudian campurkan ke kelapa parut tadi. Lalu tambahkan sedikit air. Kemudian ini kelapanya kita aduk dan kita peras-peras ya supaya air santannya nanti keluar. Jadi teman-teman, di sini saya pakai santan dan kunyit yang alami ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai santan instan dan juga kunyit bubuk, boleh aja, sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Setelah itu saring santannya.
Nah, ini hasilnya santan yang tadi saya peras dari kelapa parut. Kemudian tambahkan 1,5 sendok makan garam dan 3 sendok makan gula pasir. Lalu ini diaduk sampai gula dan garamnya larut dan sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya, ini beras ketannya sudah 3 jam ya tadi direndam, dan akan kita buang air rendamannya lalu dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, beras ketannya kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Lalu ini ditutup dan hidupkan api kompornya dengan api sedang dan masak sampai beras ketannya ini setengah matang atau kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit ini udah setengah matang ya ketannya, dan saya icip dulu dan rasanya juga memang sudah setengah matang. Selanjutnya angkat dan pindahkan ketan ke baskom. Kemudian masukkan santan kunyit tadi ke ketan, dan ini akan kita campurkan sampai ketannya berwarna kuning merata ya. Dimasukkan sedikit demi sedikit aja dulu, jangan sekaligus karena kalau kebanyakan nanti santannya ketannya jadi kelembean ya. Jadi masukkan santannya ini secukupnya aja ya. Lalu ini diaduk rata. Karena warna kuning ketannya ini masih kurang, masih pudar kuningnya, jadi saya tambahkan 1 sendok teh kunyit bubuk dan dicampur dengan sedikit santan. Lalu ini diaduk rata. Jadi saya tambahkan kunyit bubuk ini supaya warna ketannya lebih cantik ya, nanti kuningnya lebih nampak gitu. Dan ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Selanjutnya tuangkan santan yang dicampur dengan kunyit bubuk tadi ke ketan, dimasukkan sedikit demi sedikit aja. Lalu ini diaduk rata. Nah, ini warna ketannya udah cantik ya kuningnya, dan juga sudah tercampur merata semuanya dan sudah cukup juga santannya dimasukkan. Kemudian ini akan kita masak lagi. Sebelumnya air kukusan ini kita tambahkan ya, karena tadi udah kurang air kukusannya. Setelah itu masukkan ketan ke kukusan. Lalu ini diratakan supaya matangnya nanti merata. Dan ini ditutup. Lalu dimasak lagi dengan api sedang sampai matang kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini sudah matang dan saya cicip juga sudah enak banget ya. Rasanya gurih dan juga pulen. Nah, ini dia hasilnya. Ketan kuning dan juga unti kelapanya udah jadi dan siap kita sajikan untuk acara keluarga atau acara hajatan besar ya, seperti kawinan, sunatan, arisan atau apapun, ini bisa kita sajikan. Untuk cara penyajiannya, ini saya cetak menggunakan wadah plastik seperti ini. Pertama saya masukkan unti kelapanya dulu, dimasukkan secukupnya aja. Lalu ini dipadatkan. Untuk cara penyajiannya bebas ya, sesuaikan selera masing-masing. Rasa dari unti kelapanya ini enak banget ya, manisnya pas menurut saya. Jadi untuk manisnya itu sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Kemudian masukkan ketan kuningnya di atas unti kelapa, lalu dipadatkan. Kemudian diletakkan di atas piring yang sudah dialasi dengan daun pisang. Untuk mencetaknya ini mudah banget ya, karena pakai wadah plastik jadi nggak lengket. Nah, seperti ini, cantik banget hasilnya. Supaya lebih cakep lagi, ini saya tambahkan potongan daun pandan, opsional ya. Nah, cantik banget kan? Ini bisa jadi ide jualan teman-teman ya.
dan juga ini cocok disajikan untuk acara keluarga. Ini enak banget rasanya, ketan kuningnya lembut, pulen, dan legit, tidak keras sama sekali. Ditambah lagi unti kelapanya yang manis, dan juga krenyes-krenyes kelapanya itu terasa banget ya. Enaklah pokoknya. Silahkan teman-teman mencoba resep ini ya, karena resepnya recommended banget. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Untuk teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe, komentar, dan share video ini. Saya doakan semoga teman-teman diberikan panjang umur, kesembuhan dan kesehatan dari segala macam penyakit, mudah rezeki, sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.